Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Meneruskan kembali tentang penyampaian dari kitab dari Naswairul Ibad. Sekarang masuk kepada bab yang ke-17, yaitu tentang sabda Rasulullah, yaitu mengenai 5 hal untuk menjaga 5 hal yang lain. Sehingga ketika amal kita dijaga oleh 5 ini, tentu akan menjadi baik nantinya untuk menjaga virus-virus keburukan yang bisa mengurangi kualitas amaliah kita. Yang pertama adalah an-najwa tuhassinul asrara wa shadaqatu tuhassinul amwala wal ikhlasu yuhassinul a'mala wasidaqu yuhassinul aqwala. Kemudian yang terakhir adalah al-masuratu tuhassinul aro'a. Yang pertama, an-najwa tuhassinul asrara. Berbisik-bisik itu akan menjaga rahasia. Kita paham bahwa semua orang tentu mempunyai privasi dalam hidup ini. Sehingga ketika kita menjaga diri dari omongan yang seharusnya tidak kita sampaikan, tentu nanti akan baik di akhirnya. Karena sekali lagi semua orang tentu mempunyai rahasia dan tidak semua yang kita ketahui kita sampaikan, karena nanti ada manfaat dan mudaratnya. Bagaimana kita berbicara sesuatu yang harus kita sampaikan dan bagaimana harus kita rahasiakan. Karena tidak semua orang harus kita ketahui, harus kita sampaikan apa yang kita tahu. Ini untuk menjaga privasi orang. Contohnya ketika seorang yang sudah berumah tangga dan tentu salah satu dari pasangan kita itu mempunyai masa lalu, kalau kita saat itu berkata apa adanya tentang apa yang kita lakukan dulu di waktu muda, tentu pasti ini akan mengganggu dalam rumah tangga kita. Ini pentingnya rahasia, walaupun kepada saudara kita atau walaupun pada keluarga kita sendiri. Pentingnya menjaga rahasia, sehingga bagaimana omongan kita itu harus kita sampaikan atau tidak di dalam menjaga kerahasiaan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wasodaqatu tuhassinul amwala. Sedekah itu menjaga dari harta kita atau mal kita. Bagaimana maknanya? Hadis yang populer yaitu tentang ketika setiap pagi itu malaikat mendoakan orang yang bersedekah. Apa doanya? Dua malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfikon kholafan. Ya Allah, berilah ganti orang yang telah bersedekah pada hari ini. Artinya berkailah harta mereka, jagalah harta mereka dari keburukan orang lain. Berkah itu apa? Berkah adalah ziyadah hasanah, bertambahnya kebaikan ketika kita mendapatkan sesuatu material, kendaraan misalnya, kemudian kita bawa untuk ke jalan yang baik, itulah keberkahan. Sehingga keberkahan itu adalah bagaimana sesuatu yang kita dapat menjadi kebaikan kita, menambah kebaikan kita. Kemudian sebaliknya, malaikat yang kedua mendoakan juga, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berilah kebangkrutan atau berilah kerugian kepada orang yang bersedekah. Di dalam hadis ini atau doa ini ada 2 makna, bahwa ini mengenai nafkah keluarga. Seseorang suami atau kepala rumah tangga yang begitu kikir kepada keluarganya, itu didoakan malaikat. Padahal infak yang paling wajib sebelum yang lain adalah infak kepada keluarga. Maka dari itu secara umum juga infak yang kita lakukan keluar itu. Maka infak ini, sedekah ini akan menjaga harta kita, baik dari menjaga kebangkrutan kita, juga menjaga dari gangguan orang lain. Sehingga
sesoleh apapun, sekali lagi kami sampaikan, sebaik apapun orang, kalau dia kikir, tentu dia dicap bukan orang yang baik. Tapi walaupun orang tersebut kita lihat ibadahnya kurang, mungkin di jalanan sana, tapi dia begitu mudah bersedekah, maka dia dicap orang yang dermawan. Itulah istimewanya orang yang bersedekah. Sehingga sedekah itu akan menjaga amal, akan menjaga mal kita, yaitu harta kita. Yang kedua, kemudian yang ketiga adalah wal ikhlasu yuhisinul a'mala, bahwa amal kebaikan kita itu akan dijaga oleh keikhlasan kita. Bagaimana? Ikhlas itu memang mudah untuk diucapkan, kan, tapi memang harus kita latih terus-menerus, bahwa apapun yang kita lakukan harus kita perbaiki niat kita. Apapun yang kita lakukan, bahwa ini adalah perintah Allah, ini adalah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itu saja dulu, sehingga ketika kita sebagai orang kepala rumah tangga misalnya membiayai anak-anak kita untuk sekolah, membiayai, menafkahi keluarga kita, kemudian ternyata tidak mendapatkan sesuai yang kita inginkan, anak kita tidak berhasil dalam satu studi, kita tidak terlalu kecewa. Karena apa? Bahwa pendidikan adalah suatu kewajiban yang diperintahkan Allah, dan kita sebagai seorang kepala rumah tangga mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan infak kepada mereka. Ketika kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, tentu kita kembalikan bahwa inilah Allah yang menentukan. Maka untuk menjaga keikhlasan kita, bagaimana kita mengembalikan atau memperbaiki niat kita bahwa semua itu adalah Allah yang memerintahkan. Kalau kita kembalikan kepada Allah, tentu akan ringan apapun yang menimpa kita, sehingga kita tidak terlalu kecewa dengan sesuatu yang luput dari kita, dan tidak bangga dengan sesuatu yang kita dapati. Itulah pentingnya keikhlasan, sehingga ikhlas itu akan menjaga amaliyah kita. Yang keempat adalah wasodaku yuhisibunil aqwala, ya, wasiddiku tadi sedekah, sekarang wasiddiku yuhasinul a'mala, bahwa kejujuran itu akan menjaga ucapan kita. Jujur merupakan kunci keselamatan, sehingga ketika orang jujur itu akan dipercaya oleh orang. Hingga pepatah mengatakan bahwa kalau binatang kita pegang ekornya, maka manusia itu kita pegang omongannya. Sekali orang itu tidak jujur, maka akan menjadi statement yang jelek bahwa dia adalah seorang yang pendusta. Maka sekali kita jujur, maka orang akan mempercayai kita. Dan sesuatu yang berharga adalah bagaimana ketika orang telah mempercayai pada kita. Kepercayaan itu sangat-sangat berharga sekali. Sekali orang tidak dipercaya, maka selamanya orang akan melihat kita sebagai seorang yang pendusta atau pembohong. Kemudian dari sekarang yang terakhir adalah al-masuratu tuhasinul aro'a. Musyawarah itu akan menjaga keliaran pendapat, sehingga inilah musyawarah diputuskan bersama. Kalau nanti ada apa-apa, kita tanggung bersama. Sehingga perkataan Ali bin Abi Thalib yang sangat bagus ini adalah sebaik-baik cara mengambil keputusan adalah dengan musyawarah, dan seburuk-buruk langkah adalah kediktatoran. Maka dari itu, alhamdulillah di negara kita ini sistem musyawarah selalu ada, banyak paguyuban, banyak organisasi yang di situ memutuskan segala sesuatu dengan musyawarah, bukan dengan tangan besi, bukan semaunya sendiri, akan tapi bagaimana suatu masalah itu didiskusikan sehingga tidak timbul pendapat masing-masing, sehingga ketika ada sesuatu yang perlu kita diskusikan, kita musyawarahkan sehingga menimbulkan keputusan yang baik, dan nanti juga akan hasilnya juga akan baik pula. Jamaah yang dirahmati Allah, itulah 5 perkara atau 5 hal yang menjaga 5 hal yang lain. Yang pertama kami ulang adalah berbisik-bisik itu menjaga rahasia, karena tidak semua yang kita ketahui kita sampaikan. Kemudian yang kedua, sedekah itu akan menjaga harta kita, baik dari gangguan orang lain maupun dari kurangnya barokah. Kemudian yang ketiga, keikhlasan itu menjaga amal kita. Maka dari itu perbaikilah niat kita,
kembalikan kepada Allah bahwa ini yang kita lakukan adalah semua perintah Allah. Dan yang keempat adalah kejujuran akan menjaga ucapan kita. Jadilah orang yang bisa dipercaya sehingga jangan dicap sebagai orang yang berdosa. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah musyawarah akan menjaga keliaran di dalam berpendapat. Demikianlah yang kami sampaikan pada subuh ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.